Ya, di sesi ini, sesi berikutnya dari aplikasi Trisula, kita akan membahas bagaimana menangani dan memprint dari laporan anggota maupun laporan keuangan. Oleh karena itu, ingin tahu caranya, simak kami. Jumpa lagi di channel Trisula Dana. Like and subscribe apabila Anda suka dengan video kami. Ya, di laporan ini apa saja sih yang bisa kita lakukan terhadap laporan? Pada intinya kita tidak banyak merubah, kita hanya bisa melihat dan mencetaknya ya. Ya, kita mulai dari simpanan anggota. Simpanan anggota di sini nanti akan tersaji seperti ini, laporan simpanan anggota periode berapa sampai dengan berapa. Di sini sudah ada nama ketua, nama sekretaris, nama bendahara. Ini pengaturan print itu ada di depan ya, di setup koperasi. Misalkan anggotanya berganti, ini jadi si Amar tadi anggota baru jadi angkat menjadi anggota gitu ya, Amar Bakri itu misalkan. Kemudian ini Heri Sabtono, Astri Arom ini tetap ya. Kita cek apakah nama ketua sudah berganti. Di sini kita cek simpanan anggota sudah ketua Amar Bakri ya. Kemudian tanggal berapa mau dicetak ini juga berpengaruh. Misalkan kita mau mencetak di bulan ini, kebetulan saya sekarang di bulan Maret. Kita tanggal cetak di sini kita tuliskan. Misalkan sekarang tanggal 22 bulan 3 tahun 23 ya. Tanggal 22 Maret ya. Kita klik, kemudian kita lihat simpanan anggotanya Kabupaten Bantul tanggal 22 Maret. Nah, Kabupaten Bantul ini bisa dirubah juga, mohon maaf sekaligus ya. Kita cek di setup koperasi. Di sini kota ini yang kita berubahnya di sini ya. Misalkan di sini menjadi Jakarta, daerah istimewa misalnya Jakarta, maaf, Jakarta Selatan gitu ya. Kemudian kita buktikan sudah berubah belum? Ya, di Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret tahun 2023. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah ini, data-data ini anggotanya. Simpanan anggota dari nama-nama ini bisa kita lihat. Nah, kita juga bisa melakukan print ya dengan cara Ctrl P ya, pencet Ctrl P. Nanti kan masuk ke menu print. Ini sudah kita set up menu printnya, tinggal nanti disesuaikan dengan printer masing-masing ya. Nah, di sini banyak yang kosong ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan yang kosong ini? Kita cek dulu. Kalau untuk masuk ke menu print, selain dengan Ctrl P, kita juga bisa pencet file ini ya. File, kemudian print. Sama juga, nanti akan masuk ke menu printer. Nah, seperti ini. Kita coba, ya tadi banyak yang kosong ya di bawah ya. Banyak yang kosong. Nah, ini kan mengganggu nanti. Kita padahal nggak perlu mencetak sebanyak itu. Kita hide ya, ini bisa kita hide, kontrol ke bawah. Oke, sampai mana yang kosong tadi? Nah, sampai sini ya. Tuh kita bisa lakukan hide. Kontrol kanan, hide. Jangan dihapus ya, hide saja. Oke, ini sudah menjadi ringkas sekarang ya. Seperti ini. Kita bisa Ctrl P lagi. Tampilannya lebih ringkas. Oke. Nah, seperti ini. Oke, lebih rapi ya daripada yang tadi. Nah, di sini masih ada yang kurang ternyata ya. Nanti kita lengkapi lagi di aplikasinya sehingga nanti yang diterima setelah
yang terima aplikasi setelah video ini dibuat, insya Allah di sini sudah ada jumlahnya nanti ya, sudah ada penjumlahannya, sehingga lebih enak lagi bagi koperasi melihat laporannya. Nanti bisa sekaligus membandingkan simpanan pokok ini jumlahnya dengan simpanan yang di sana sama enggak. Oke. Oke, ya. Ini ternyata si Amar Bakri simpanan wajibnya terlalu banyak ini ya. Enggak apa-apa ini. Oke, setelah itu kita akan menjelaskan tentang pinjaman anggota. Nah, ini rekap pinjaman anggota sama dengan yang tadi, yang di laporan simpanan. Untuk mengatur penandatangan dan lain sebagainya sudah otomatis di depan tadi ya, sama ya. Ingat ya di sini untuk mengganti namanya di setup koperasi dan ini penandatangan ya. Isi dengan nama pengurus. Data pengurus akan muncul di bagian bawah dari setiap laporan. Ya. Dan yang ini kota ini nanti insya Allah kami di sini akan kami perjelas lagi ya. Ada kekurangan di sini kita lengkapi lagi. Yang menerima aplikasi ini setelah video ini dibuat, insya Allah di sini akan kita beri keterangan juga bahwasanya ini akan masuk di penandatangan di kota waktu pada saat ditandatangani. Kemudian untuk rekap per anggota juga bisa kita print ya. Ini contohnya transaksinya Pak Amar Bakri tadi. Kalau kita print nanti tinggal pencet Ctrl P ya, di Ctrl P ini nanti akan muncul dua halaman ya. Halaman pertama akan menampilkan saldo pinjaman dan rekapannya saja. Ringkasannya saja. Jadi nama anggota, saldo pinjaman yang masih ada berapa. Saldo pinjaman ini bisa lebih dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, bisa 4 atau sampai 5. Kemudian saldo simpanan ini akan tertata di sini. Nah, yang halaman kedua dari lembar print tadi akan mencantumkan rekap transaksinya ya. Rekap transaksi. Dan ini akan terus ke bawah kalau transaksinya selama setahun lebih. Setahun maksudnya. Ini bisa menampung kalau tidak salah 25 transaksi. Kemudian berkaitan dengan rekap transaksi umum juga bisa kita print ya, sama di sini bisa kita print. Jadi kita tinggal pencet Ctrl P ya. Kalau diperlukan mau dicetak bisa, tapi tidak pun ya tidak apa-apa. Ini kan sudah terrekap di sini. Oke, kemudian setelah rekap kita juga ada namanya jasa simpanan sukarela nih. Nah, jasa simpanan sukarela ini akan menghitung ya, akan menghitung otomatis karena ini belum bulan Maret saat ini. Hari ini kami membuat video ini masih tanggal 23 Maret, sehingga bulan Maretnya belum muncul, belum selesai. Ini data ini belum muncul. Nanti kalau tanggal hari ini misalkan sudah masuk April atau Mei, data rata-rata saldo anggota akan muncul di sini. Saldo simpanan sukarelanya. Nah, biasanya untuk koperasi-koperasi yang tradisional itu kan menghitungnya adalah per tahun. Nanti ditunggu sampai dengan bulannya selesai. Nah, kalau dihitung sampai Desember, ini rata-rata pinjamannya jasa simpanan sukarelanya sebesar ini. Ya. Nah, ini berpengaruh juga dari transaksi. Mungkin kita lihat ya, Pak Surono ini 36.000 ya sampai bulan Februari ini dia akan menerima jasa 36.000. Nah, kalau kita rubah besaran jasanya tentu akan berubah. Di setup koperasi ini misalkan di sini
simpanan sukarela dari 3 menjadi 1% misalkan ya, disamakan dengan perbankan. Tadi 36.000 ya. Apakah sudah berubah? Ya, berubah menjadi 12.140. Kalau ini kemungkinan belum kita fasilitasi print karena memang jarang sekali, ini hanya untuk membantu perhitungan saja. Untuk transaksinya bagaimana? Berarti nanti jasa simpanan sukarela ini seluruh jasa ini nanti dihitung semuanya berapa, kemudian di transaksi lain ini akan ada transaksi jasa simpanan anggota. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke tiap anggota menerima jasa yang monggo mau dimasukkan ke simpanan sukarela atau ke simpanan yang lain. Kemudian ini untuk jasa anggota, kita bisa lihat rekapnya di sini. Dalam periode ini, periodenya bisa berubah aja. Nah, misalkan aplikasi ini kok berjalan semakin lama semakin lemot ya, karena kelemahan Excel itu adalah semakin banyaknya data yang diolah, dia akan semakin berat dan proses untuk eksekusinya akan lama, sehingga apabila dirasa, waduh ternyata baru sampai bulan Juni sudah lambat dan kita pengen, kita buka yang baru aja, silahkan nanti di sini kita tutup, berarti tidak sampai 31 Desember tapi sampai Juni. Juni itu tanggal 30. Ya udah 30 bulan 1 tahun 2003. Nah, setelah ini kan berarti tanggal 30 bulan 6 ya, bulan 6 Juni tahun 2003. Oke. Nah, sudah sampai Juni. Kita tutup. Nanti kita buka dari master yang baru, kita setting ulang ya. Jadi sudah sampai Juni ya. Nah, untuk setting ulangnya kembali lagi ke depan nanti. Step operasinya diperbaiki, ambil file yang baru ya, dari master ya. Ambil file baru ini, yang ini masternya. Terus kita buat lagi, yang Juni buat Juni, setup lagi mulai Juni. Kemudian terus bergulir gitu. Nanti akan kita ajarkan caranya memindahkan data simpanan dan lain sebagainya ke master yang baru. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya berkaitan dengan neraca perbandingan juga sama ya. Neraca perbandingan ini akan sudah terekap semua, dananya juga sudah ada, Bank BCA tadi ya masuk ya. Di neraca awal belum ada, pada awalnya belum, kemudian muncul ada transaksi ini ya, Bank BCA ya, 5.400.000 ya. Oke. Nah, ini jumlahnya sama ya, 1678142, 166613142 sama. Nah, tanggal ini per kapan kita ngeprintnya. Kalau kita ngeprintnya pada hari ini, ya maksimal 22 Maret ini. Tanggal ini adalah tanggal terakhir. Hari ini tanggal berapa? Dia akan memberikan tanggal hari ini. Berkaitan dengan hari ini, tanggal 22 Maret. Padahal kita tadi sudah setting 30, di sininya nanti berakhir di tanggal 30 Juni. Tapi di sini pasti akan mengikuti hari terakhirnya hari ini. Berbeda sedikit dengan yang laporan simpanan ini ya. Kalau simpanan anggota ini, ini sama ini. Tanggal kita sekarang ngeprintnya ini sesuai dengan tanggal kita ngeprint saat ini. Kemudian laporan rugi laba juga sama. Ini diisikan aja. Ini juga tanggal hari ini ya. Ini kita tinggal Ctrl P.
nanti akan sudah terbentuk untuk ke printnya. Nah, seperti ini. Sama juga dengan yang tadi neraca ya. Neraca juga sama. Neraca perbandingan nih. Tinggal Ctrl P saja untuk mencetaknya. Oke, ini sudah diatur. Kemudian untuk mengetahui catatan atas laporan keuangan, biasanya kita perlu lihat transaksinya ya. Ini di sini kita bisa lihat kas bendahara awal tahun sekian, kemudian ada transaksi bertambah, ada transaksi berkurang, dan sisanya sekian. Bank BCA bertambah, tadi ada penjualan kendaraan menjadi sekian gitu ya. Ini sudah bisa dilihat di sini, tapi ini belum tersedia menu untuk printnya ya. Karena biasanya cukup kalaupun di print nanti munculnya seperti ini. Bisa juga tapi bentuknya dalam bentuk berapa potong ya. Bisa diatur juga di sini misalkan ukuran kertas, bentuk kertasnya seperti apa gitu. Oke, ya bisa seperti ini ya. 3 halaman. Oke. Mungkin itu saja berkaitan dengan laporan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.